Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Apakah kalian sudah membaca bilangan bulat? Kalau belum, bisa kalian buka LKS halaman 4. Nah, pada hari ini kita akan membahas bilangan bulat. Untuk bilangan bulat itu sendiri, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Kalau belum tahu, kita bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, tapi sebelum itu, kalian harus tahu manfaat dari mempelajari bilangan bulat itu apa. Nah, yang pertama, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, yaitu nomor handphone. Coba, siapa dari kalian yang nggak hafal nomor handphone? Pasti semuanya sudah hafal kan? Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari bilangan bulat. Coba sekarang kalian sebutkan nomor handphone kalian. Kemudian selanjutnya ada termometer digital dan termometer raksa. Digunakan untuk apa sih, Bu? Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan kalian. Jadi ketika kalian demam atau suhu badan kalian naik, kalian bisa menggunakan termometer digital dan raksa. Untuk termometer raksa, ini ada ada angkanya 35, 36, 37. Nah, nanti ini akan naik seiring dengan kenaikan suhu badan kalian. Selanjutnya ada jika kalian bercita-cita sebagai seorang penyelam, nah ini sangat diperlukan bilangan bulat. Jadi apa? Nah, misalnya kalian ingin tahu kedalaman saya menyelam berapa sih di bawah permukaan air laut ya. Nah, jadi ternyata ada di 20 meter di bawah permukaan air laut. Ini sangat diperlukan bilangan bulat. Jadi tetap semangat untuk mempelajari bilangan bulat. Nah, selanjutnya, submateri bilangan bulat ada pengertian bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi pada bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kita ulangi lagi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bisa kalian ulangi kembali sendiri. Kemudian selanjutnya, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Di sini 0 berada di tengah. Di sebelah kanan 0 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sebelah kirinya ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Nah, untuk bilangan, jika kita teruskan dalam himpunan, bilangan bulat bisa kita simbolkan dengan P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya ini, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena bilangan bulat itu banyak. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 10, bisa sampai 1 juta. Kemudian ada juga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Sampai minus 1000. Itu namanya bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan belajar ini, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Untuk bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya disebut bilangan bulat negatif. Dan 0 adalah bilangan 0. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat, misalnya dari garis bilangan ini, minus 4 terletak di sebelah kiri minus 1, maka minus 4 kurang dari minus 1. Jadi kalau 4 ya, 4 kan pasti lebih dari 1. Tapi kalau minus 4 kurang dari minus 1. Kenapa? Ya itu tadi, karena letaknya ada di sebelah kiri minus 1. Jadi semakin untuk bilangan negatif, semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan,
nilainya semakin besar ya. Jadi semakin ke kiri, kiri tambah kecil, 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 sedangkan ke kanan tambah besar. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga kalau di angka 3 dengan angka minus 2, angka 3 ada di sebelah kanan minus 2, maka 3 lebih besar dari minus 2. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika A ada di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Tapi jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar dari B. Paham ya? Nah, ada contoh soal. Susunlah urutan bilangan berikut mulai dari yang terbesar ya ini. Nggak ada keterangannya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita coba ngerjakan. Coba kita kerjakan bersama-sama. Kita urutkan mulai dari yang terbesar. Yang terbesar mana dulu? 10, kemudian 4, kemudian 3, setelah itu 0, kemudian, nah ini tinggal bilangan bulat negatif ya. Kalau bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kanan sendiri, dari minus 2, minus 7, minus 11, minus 20, yang paling kanan adalah minus 2. Setelah itu, geser ke kiri sedikit ada minus 7. Geser ke kiri sedikit ada minus 11. Kemudian ke kiri lagi ada minus 20. Ternyata di sini minus 2 itu lebih besar dari minus 7. Minus 7 lebih besar dari minus 11 dan minus 11 lebih besar dari minus 20. Ingat-ingat ya, jangan sampai ketukar. Kemudian di sini ada latihan. Coba kalian urutkan mulai dari yang terbesar. Minus 5, minus 10, 2, 3, minus 12, dan 20. Bisa kalian jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih nama ya. Kemudian selanjutnya, bentar, ini kita hilangin dulu. Selanjutnya ada operasi pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Ini kalian sudah sering dibahas di sekolah dasar. Yang pertama, penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Maksudnya sembarang gimana sih? Kita bisa ngambil bilangan bulat semuanya, terserah. A dan B terserah berapapun. Nah, berlaku minus A ditambah minus B sama dengan minus A ditambah B, dikasih dalam kurung. Contohnya, minus 5 ditambah minus 6 sama dengan minus 5 tambah 6 sama dengan minus 11. Kemudian yang kedua, minus A ditambah B sama dengan minus dalam kurung A min B. Bila A lebih besar dari B. Ini ada syaratnya ya. Jadi ketika contohnya 6 lebih besar dari 3, maka minus 6 ditambah 3 sama dengan minus dalam kurung 6 dikurangi 3 sama dengan minus 3. Yang ketiga, minus A ditambah B sama dengan B minus A. Dan syaratnya A-nya harus kurang dari B. Contohnya, 2 kurang dari B. Maka minus 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang keempat, A ditambah minus B sama dengan minus dalam kurung B minus A. Nah, ini syaratnya A harus kurang dari B. Contohnya, 3 dikurangi 7, maka 3 ditambah minus 7 sama dengan minus dalam kurung 7 dikurangi 3 sama dengan minus 4. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat penjumlahan. Di sini ada 5. Komutatif, asosiatif, identitas, tertutup, dan inverse jumlah. Kemudian yang pertama ada sifat komutatif, yang artinya pertukaran. Jadi kalau posisinya ditukar-tukar, itu hasilnya sama aja untuk penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, minus 5 ditambah 11 sama dengan 11 tambah minus 5 sama dengan 6. Nah, di sini tolong diperhatikan untuk tanda negatif atau minus ini, dia mengikuti angka di belakangnya. Jadi nggak boleh pisah minus 5, nggak boleh minusnya di depan tetap, tapi 5-nya pindah ke belakang, nggak boleh, ya. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, artinya apa? Ketika yang di dalam kurung ini dijumlahkan dulu, ya kan? Seperti yang kita ketahui, kalau di dalam kurung dijumlahkan dulu, baru ditambah C, itu akan sama dengan yang di dalam kurung dijumlah dulu, kemudian ditambah A, sama aja. Itu, ya. Contohnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada sifat identitas.
Jadi ada A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Artinya apa? Ketika ada angka ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah angka itu sendiri, 0. Contohnya minus 2 ditambah 0, sama dengan 0 ditambah minus 2, sama dengan minus 2. Paham ya? Untuk sifat tertutup, jadi ketika ada dua bilangan bulat dijumlahkan, hasilnya pasti bilangan bulat, gak mungkin pecahan, ya kan? Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5, gak mungkin 2 ditambah 3, 1,5, gak mungkin kan? Nah, kemudian sifat inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Jadi A ketika ditambah dengan lawannya apa? Minus A, sama dengan minus A ditambah A, sama dengan 0. Contohnya ini, bisa kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya ada pengurangan. Nah, untuk pengurangan sebenarnya sama saja dengan penjumlahan. Artinya apa? Ketika A dikurangi B, itu sama dengan A ditambah minus B. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanda minus ini mengikuti angka di belakang. Contoh, jadi minus B ini dia nempel, nggak bisa dipisahkan, ya. Contohnya ini. Kemudian untuk perkalian ada bilangan bulatnya, ada suatu aturan, ketika plus dikali plus hasilnya plus, minus kali minus hasilnya plus, kemudian plus kali minus hasilnya minus, dan minus kali plus hasilnya minus. Ini kalian juga sudah tidak asing lagi. Nah, kemudian ini ada contohnya, minus 2 kali 5 sama dengan minus 10, minus 5 dikali minus 4 sama dengan 20. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian juga hampir sama dengan penjumlahan, ada komutatif, asosiatif, identitas, dan distributif. Yang pertama komutatif, pertukaran, sama. Ketika posisinya ditukar, maka hasilnya juga sama saja. Ya, A kali B sama dengan B kali A. Itu. Contohnya ini. Kemudian asosiatif juga sama. Ketika di dalam kurung kita kalikan dulu, kemudian dikalikan dengan yang di luar, artinya A dikali B dulu, habis itu dikali C, itu akan sama dengan B dikali C dulu, baru dikalikan A. Sama aja. Gitu. Terus kemudian sifat identitas. Nah, kalau tadi penjumlahan A ditambah 0 sama dengan A. Nah, kalau ini A dikali 1 sama dengan A. Jadi ada 2, misalnya ini minus 2 dikali 1 hasilnya minus 2, gitu ya kan? Kemudian pada sifat distributif, itu ada perkalian terhadap penjumlahan dan juga ada perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan artinya A dikali B ditambah C. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya. Kita coret saja. Bisa kalian betulkan. Ush, gimana sih? Bentar. Kita hapus dulu. Bentar ya, udah gini aja deh. Nah, bentar ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Bentar, agak lemot kayaknya ya. Oke, agak lemot. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah saya coret. Mari kita betulkan ya. Jadi di sini sebenarnya sama dengan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk yang ini agak ke atas, sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, jadi apa bedanya? Ketika penjumlahan A dikali B ditambah C, maka A kali B ditambah A dikali C. Nah, kalau pengurangan, A kali B minus C, A kali B minus A kali C. Jadi ini ya, yang membuat beda itu yang tengahnya ini. Bisa dibetulkan kalian?
Contohnya bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk selanjutnya, sorry kok ada ya. Nah, ini pada operasi pembagian juga berlaku. Plus bagi plus sama dengan plus, minus bagi minus sama dengan plus bagi minus sama dengan minus, dan minus bagi plus sama dengan minus. Sama kayak perkalian ya. Jadi minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 2, minus 10 dibagi minus 2 sama dengan 5. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, A dibagi 0 itu tidak terdefinisi, sedangkan 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi kalau 0-nya ada di belakang, tidak terdefinisikan. Kalau 0-nya ada di depan, sama dengan 0. Kemudian, di sini ada latihan soal. Bisa kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui Google Form, ya. Dari 1 sampai 5. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.